Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan hadis tentang 7 golongan itu. Apakah kan itu ada pemuda yang dinaungi dari naungan kecuali naungan Allah, Ustaz, yang dibesarkan dalam ketaatan. Kalau pemuda itu masih sering kadang-kadang masih terjatuh dalam kemaksiatan, Ustaz, apakah dia masih mendapatkan naungan? Dia sudah berusaha agar tidak terjatuh dalam maksiatan tersebut, tapi beberapa waktu lama dia jatuh lagi tapi bangkit. Gimana, Ustaz? Mohon penjelasan. Saya bilang sekarang ini fitnah wanita, ya fitnah syahwat luar biasa di zaman sekarang ini ya. Dan di antara solusinya nikah muda ya. Oleh karenanya saya sangat berharap kepada para orang tua, kalau mereka punya kemampuan finansial, punya harta dan lihat anaknya mampu untuk menikah, segera nikahkan. Dia menyelamatkan anaknya, kasihan akan terjatuh pada pandangan-pandangan yang haram, khayalan-khayalan yang tidak ya. Oleh karenanya kalau dia punya kemampuan, carikan istri cocok, nikahkan sehingga dia bisa belajar pun bisa konsentrasi, pikirannya tenang ya. Adapun di antara tadi mungkin ada seorang pemuda yang dia berusaha bertakwa kepada Allah namun akhirnya terjerumus dalam maksiat, entah melihat hal yang haram, menonton hal-hal yang haram, kemudian dia bertobat, kemudian ternyata terjerumus lagi atau hal-hal yang tidak dibenarkan, maka selama dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap bermaksiat, mudah-mudahan dia masih termasuk dalam naungan tadi. Jadi saya sering sampaikan bahwasanya bukanlah syarat penghuni surga orang tidak berdosa, itu bukan syarat. Tetapi syarat penghuni surga, orang kalau berdosa langsung bertobat, tidak menunda. Allah mengatakan uiddatil muttaqin dalam surat Al-Imran, surga yang Allah siapkan bagi orang yang bertakwa. Di antara sifat-sifat orang bertakwa tersebut kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kata Allah, yaitu orang-orang yang jika mereka melakukan fahisyah, perbuatan keji, dosa besar. Orang masuk surga melakukan dosa besar, iya. Penghuni surga bisa melakukan dosa besar. Aw dzalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka, itu dengan melakukan dosa-dosa kecil. Dzakarullah, mereka langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfaru lidzunubihim, kemudian mereka beristighfar kepada Allah. Ya. Dan ini ciri orang-orang penghuni surga. Jadi meskipun dia mungkin berdosa terjerumus lagi, namun setiap berdosa dia bertakwa kepada Allah dengan beristighfar dan menyesali perbuatannya. Suatu saat dia terjerumus lagi, taubat lagi, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dia selama bermaksiat selalu bertobat kepada Allah, menyesali perbuatannya, menangisi perbuatannya, maka dia akan masih tetap termasuk dalam lelaki yang berada dalam naungan yang senantiasa tumbuh di atas ketaatan, di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.